Terima kasih masih bareng kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Saksikan terus melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Kita masih ngobrol dengan Prof. Burhan. Dari Jakarta geser sedikit lah ke Jawa Tengah. Ini mirip-mirip nih 11-12 ya. Tapi ngeri-ngeri sedap nggak kira-kira Prof. Jawa Tengah ini? Ya, secara umum ada Kimplas versus PD Perjuangan. Tetapi yang kompetitif memang Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di luar itu overall ya, itu calon yang diusung oleh Kimplas itu relatif unggul signifikan. Bobi unggul signifikan Sumatera Utara, Anies Sudirman Sulaiman Sulsel unggul signifikan melawan calon dari PD Perjuangan. Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kalau di Banten, Airin memang unggul, tetapi satu didukung oleh PD Perjuangan, yang kedua didukung oleh Golkar. Jadi ini nggak jelas jenis kelaminnya. Tetapi Jawa Tengah, memang kalau lihat dari data survei SMRC dan Kompas, itu statistically dead head, neck to neck, razortil. Tidak seperti Jakarta, karena Jakarta Pramono unggul tipis. Kalau ini betul-betul beda 0, ya. Tengah. Jadi memang survei LSI DNIJA itu mengatakan bahwa di Jawa Tengah Ahmad Lutfi unggul signifikan. Tetapi karena LSI DNIJA tidak masuk Persepi, saya tidak ambil sebagai referensi saya. Karena kalau masuk Persepi kan harus di audit datanya. Jadi saya abaikan yang LSI DNIJA. Jadi Jawa Tengah jelas menunjukkan pertarungan yang jauh lebih ketat ketimbang wilayah lain. Dan ini menunjukkan pertaruhan banyak hal, Bang Don. Satu, pertaruhan jilid kedua antara PD Perjuangan dengan Kim. Atau Jokowi dan kedua, Ibu antara Mega. Jokowi dengan Ibu Mega. Dan yang ketiga, ya, ini juga menyiratkan jalan menuju 2029. Dan karenanya, tadi saya singgung, mengapa endorsement seorang Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu lebih kentara kepada Lutfi ketimbang terhadap Ridwan. Karena faktor Andika jika menang sebagai calon gubernur itu akan mempermulus jalan menuju 2020. Tapi kembali lagi pertanyaan soal efektivitas dari endorsement seorang Prabowo. Seperti apa? Kita belum punya datanya karena survei-survei umumnya dilakukan sebelum Pak Prabowo secara terbuka mendukung Lutfi dan Gus Yassin. Tetapi jangan lupa Pak Prabowo sekarang adalah presiden dengan public confidence paling tinggi, bahkan mengalahkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Karena pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo semuanya jadi satu. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini penting juga untuk kasus di Jawa Tengah, Pak Prabowo unggul juga dengan suara yang meyakinkan, tentu dengan bantuan Pak Jokowi saat itu ya. Dan yang ketiga, dan ini kabar buruk ya, terutama buat Pak Lutfi, karena partai-partai pendukung Pak Lutfi, Kimplas ini, itu total 73%. Total 73%. Golkar, PKS, Demokrat, PKB, P3. Hanya PD Perjuangan yang mendukung Andika dan beberapa partai kecil. Tetapi yang memilih Lutfi menurut Kompas maupun SMRC itu kurang dari 50%. Padahal kekuatan partainya 73%. Berarti banyak pemilih pendukung partai Pak Ahmad Lutfi yang masih bocor. Dan undecided-nya masih besar ya? Masih besar. Meskipun di SMRC lebih kecil ya. Undecided di Jawa Tengah. Kalau Kompas yang lebih tinggi. Tapi kan yang penting polanya. Undecided atau Mbalelo? Cuma belum menunjukkan kembaleloannya. Bisa juga undecided atau lembaga survei gagal untuk menggali siapa pilihan dari mereka yang belum menentukan pilihan. Tetapi yang penting kan polanya. Polanya adalah perbedaan antara Lutfi dengan Andika. Di semua survei, angkanya secara absolut bisa beda. Tetapi polanya, perbedaannya kan di bawah 1%. Artinya terjadi neck to neck antara dua calon ini. Dan peluangnya itu ya menurut saya 50-50 antara dua calon ini. Kalau misalnya efek Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu ternyata berhasil, saya kira bisa membuat Pak Lutfi menang. Akan dilihat dalam beberapa waktu ke depan. Iya, ini kan surveinya rata-rata kan dilakukan sebelum Pak Prabowo endorse. 3 hari lagi akan ada debat kan? Apakah akan berpengaruh secara signifikan kira-kira? Nah, untuk kasus di luar Jakarta, debat efeknya lebih kecil. Di luar Jakarta? Di luar Jakarta. Penjelasannya pertama, yang nonton debat di Jawa Tengah atau di provinsi lain di luar Jakarta itu lebih kecil, cuma 30% yang nonton debat. Di Jakarta yang nonton debat 60-70%. Lebih gede. Yang kedua, umumnya yang nonton debat itu sudah punya sikap partisan.
Jadi kalau misalnya calon yang didukung itu jelek, itu akan dicari justifikasi bahwa ini bagus. Gitu. Itu yang membuat efek debat menjadi kurang maksimal. Mungkin punya dampak, tetapi kisaran 2-5% overall. Dan itu yang menurut saya yang menentukan nanti adalah ya kerja darat. Nah, apakah tim Pak Andika, tim Pak Lutfi itu menjangkau secara masif di Saya dengar dari timnya Andika yang mengatakan memang akan sangat dipengaruhi oleh kerja darat, tetapi harus dengan logistik yang nyata. Ya, Itu. Kerja darat atau angkatan darat? karena di Jawa Tengah toleransi politik uangnya tinggi sekali. Jadi salah satu provinsi dengan tingkat permisivitas terhadap politik uang yang paling besar adalah Jawa Tengah. Ya. Meskipun saya orang Jawa Tengah, saya mengatakan datanya menunjukkan orang Jawa Tengah itu banyak yang berani untuk mengganti preferensi elektoral berdasarkan insentif material. Ada nggak pengaruh, Mas, TNI dan Polri, status kemiliteran dan polisi bagi para pemilih Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat itu di sana itu banyak sekali jadi gubernur itu TNI. Hitung aja paling tidak kita tahu akan ada 4, ada Pak Ismail, ada Pak siapa lagi setelah itu, lalu kemudian ada Bibit, ada itu. Bisa jadi ya, saya tidak punya data saintifiknya, tetapi memang Pak Lutfi ini punya tantangan karena beliau berasal dari jenderal polisi, ya, itu beliau terkena guilty by association. Apa itu? Jadi dia diasosiasikan seperti polisi yang lain. Dan tim Pak Andika itu kan mengeksploitasinya. Kan? Ya, misalnya dengan meme-nya muncul di mana-mana. Diasosiasikan seperti Rambo Pak Andika ini. Sementara Pak Lutfi dianggap seperti Sambo. Kasihan juga Pak Lutfi. Padahal dia tidak terkena isu negatif seperti Sambo kan, tetapi kan coba delegitimasi oleh tim Pak Andika dengan mengasosiasikan latar belakang Pak Lutfi. Sementara Pak Andika itu kan di kertas suaranya aja jenderal TNI. Pak Lutfi tidak menampilkan latar belakang jenderalnya. Kemudian jangan lupa baju yang dipilih oleh Andika, baju hijau tentara. Jadi memang sepertinya tim Pak Andika sadar betul bahwa TNI itu punya persepsi positif dan itu yang mau dieksploitasi. Tetapi saya kira Pak Lutfi tidak akan tinggal diam. Apa yang bisa mematahkan semua itu? Serangan fajar? Saya tidak tahu ya. Lagi-lagi saya membatasi untuk tidak bicara di luar dari apa yang saya lihat dan saya teliti. Tetapi saya kira setiap calon itu hanya mengenal satu kata, menang. Dan karenanya cara yang mereka lakukan ya dalam rangka mencari itu, dan itu datang dari semua pihak kan. Semua pihak kan pasti punya kepentingan. Mas Burhan, apa yang Anda pikirkan ketika misalnya endorsement seorang Jokowi maupun Prabowo gagal di Jawa Tengah? Apa artinya? Kalau itu terjadi kan itu akan mendelegitimasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sendiri. Ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo presiden incumbent yang sedang berkuasa. Dan beliau sudah mengeluarkan statement secara terbuka seperti itu. Kalau misalnya ternyata kalah calon yang dia dukung, kan orang bisa mengatakan berarti tuahnya berkurang nih. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa dikatakan efeknya tidak lagi mujarab dalam kasus pilkada Jakarta. Jokowi efek udah nggak terasa. Misalnya begitu. Meskipun lagi-lagi Pak Jokowi kan tidak lagi menjadi presiden. Mungkin dampaknya lebih ke Pak Prabowo kan dalam kasus Jawa. Tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin itu akan gagal. Kita belum punya datanya. Tetapi jangan lupa, dua endorser utama Pak Lutfi ini bukan main-main ini. Betul. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kalau saya kaitkan dengan sikap permisifnya masyarakat Jawa Tengah dalam soal pilihan politik, berarti kan ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para calon kan? Makanya saya tidak menutup potensi bahwa Pak Lutfi bisa menang. Jadi meskipun Pak Andika naik, trennya harus lebih naik logistik dong ya. Tetapi bukan berarti Pak Lutfi akan diam kan? Dan saya kira dengan dukungan dari partai-partai yang sekarang berada di belakang Pak Prabowo, secara logistik seharusnya, ini kan logisnya, itu lebih kuat untuk Pak Lutfi ketimbang Pak Andika. Meskipun lagi-lagi apakah itu dipakai, alam saya nggak tahu. Karena pilihan logis bisa dikalahkan dengan logistik. Logistik, Sama-sama logis kan, betul, cuma akhirnya yang berbeda gitu.
Gimana Bang? Saya kembali ke DKI tadi. Oke, Saya Bang. justru ketika lihat kalau Pramono memenangkan Pilkada DKI tahun 2029 itu bisa juga jadi ancaman, Mas. Pramono Anung. Iya. Iya. Saya hanya coba kita bicara tentang bahasa tubuh Iya. atau wajah. Yang kalau ke lapangan itu kita bilang dia tidak berapi-api, tapi pleasant. Iya. Pleasant. Iya. Dan rendah hati. Iya, rendah hati. Humble. Friendly. Nah, itu yang membuat saya katakan begitu ada panggung di DKI potensinya lebih besar dibanding orang seperti RK. RK itu mungkin pilihan etniknya itu akan besar, Iya. tetapi tidak Indonesia. Iya. Kira-kira gitulah. Sementara Pramono dari Jawa. Iya. Iya. Bisa jadi, tetapi lagi-lagi nama Pramono pernah saya masukkan dalam simulasi Capres jelang Oke. 2024. Dan itu kecil sekali yang memilih Pramono Anung. Nanti setelah seperti jadi Ridwan gubernur mungkin Kamil. beda. Ya, itu dia. Kalau misalnya dia terpilih sebagai gubernur, bukan tidak mungkin namanya juga akan masuk dalam radar Iya. sebagai bakal calon presiden. Iya. Karena Jakarta ini kan indikator kan. Iya, tetapi Nasional. paling tidak ya, ada 38 nama jelang 2024, elektabilitas RK sebagai baca pres 2024 itu jauh lebih tinggi ketimbang Pramono Anung. Tetapi dalam konteks sekarang justru elektabilitas yang rendah dan low profile Iya. itu malah membuat Pramono Anung bisa diterima oleh semua. Dan naiknya kan perlahan tapi pasti. Itu Masih yang paham saya sebut kelemahan justru menjadi kekuatan. Kekuatan. Ya, karena dia lemah dan biasanya politisi itu akan mencari sekondan yang lemah. Karena tidak mau politisi yang sedang berkuasa mendapatkan pesaing. Iya. Jadi kelemahan justru menjadi kekuatan. Tetapi apakah selamanya Mas Pramono lemah? Belum tentu. Iya. Oke. Saya melihat seorang Pramono itu sebagai politician Iya. Ya. dan dia punya kekuatan untuk kerja. Betul. Iya. Nah, karena Cuman kita bekerja. nggak tahu ya, tunggu surveinya. Iya, tetap Kita belum tahu Iya, apakah belum. Pramono Jadi akhirnya menang. Betul. Jangan lupa loh, Itu kalau betul. terjadi dua putaran, Iya. ya, saya merasa konsolidasi partai-partai pendukung Ridwan Kamil itu akan lebih terlihat. Iya. Kalau sekarang mungkin belum terlalu all out, tetapi ketika sudah terjadi Iya. head to head, paling tidak Baru. yang punya kepentingan kan Golkar dan PKS. Iya. Golkar jelas punya kepentingan, karena Ridwan Kamil adalah salah satu ketua partai Golkar kan, Iya, apalagi PKS. Iya. Kalau sekarang dua partai itu belum terlihat all out, tetapi setelah dua putaran terjadi, ya itu bisa jadi berubah. Iya. Tetapi sekarang kan ada potensi buat Pramono menang satu putaran. Iya. Jadi kalau mengandalkan pertarungan putaran kedua, sementara partai-partai tidak segera melakukan konsolidasi, jangan-jangan Pramono bisa menang satu putaran. Iya, ini dari Tapi tadi. akan tergantung pada pasangan yang Dharma Pongres. Aku baru mau bilang dari tadi ngomongin dua paslon aja, yang independen nggak diomongin. Kan Dharma sudah bicara itu tentang konspirasi global. Oke, nanti kita bahas di kesempatan yang lain atau di meja yang lain ya. Di meja yang lain. Sebagai penutup, Prof, apa yang bisa Anda sampaikan paling tidak kepada pasangan calon Pram Dul dan Kasus? Ini secara umum dulu. Pertama, jumlah peserta pilkada itu merosot. Jadi saya menulis itu paper Cartel and Coalition, Cartel and Competition. Jadi kan ada kartel politik ya. Iya. Tadi ada kimplas yang terlalu besar sekali. Iya. Dan itu Kartel diakibatkan oleh timing pilkada yang berdekatan dengan pilpres. Jadi semakin dekat dengan pilpres, peta koalisi di tingkat lokal ditentukan oleh koalisi nasional. Itu satu. Ya. Dan itu yang membuat pilihan kita menjadi terbatas. Di Jakarta banyak pemilih pendukung Anies, pendukung Ahok yang tidak terwakili di kertas suara. Jadi ke depan harus dipikirkan supaya representativeness itu bisa meningkat. Salah satunya adalah Perludem itu mengajukan gugatan ke MK agar timing pilkada tidak dibuat satu waktu dengan pilpres, tetapi setelah 2 tahun. Nah yang kedua soal titipan ya, pesan kepada warga, kepada 2 calon kuat ya. Ada 3 paslon tetapi 2 diantaranya punya kans menang. Ya. 1 adalah Ridwan, 2 adalah Pramono. Saya kira ya, apa yang kita alami sebagai warga Jakarta ya beberapa tahun terakhir itu sudah ada mulai perubahan.
terutama dari sisi aspirasi nih. Iya, iya, iya. Kemacetan dan banjir sudah mulai bisa diatasi. Tetapi ada isu-isu lain ya terkait dengan masalah ekonomi dan itu berkaitan dengan menurunnya kelas menengah. Isu sektarian juga Isu kali ini juga sektarian ada. yang belum tuntas gitu ya. Jadi ini perlu diatasi oleh siapapun yang menang karena bagaimanapun ini amanah Ya. dan amanah itu harus dilakukan oleh siapapun yang menang. Yang Dan menang. ketika mereka menang salah satunya itu tidak boleh melihat berdasarkan sikap partisan. Jadi jangan hanya melayani pendukungnya saja, Iya, iya. tapi layanilah semua. Milik semua. Baik yang memilih maupun yang tidak memilih mereka. Dan bagi yang kalah, jangan khawatir, ada mobil curhat nanti. Prof. Burhan, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Makasih. Kita akan menunggu undangan berikutnya. Oke. Dan kita akhiri sampai di sini program Downcast. Pemirsa, tetap saksikan Downcast hanya di Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Nusantara.